萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianqing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari daerah Sudut Hitam. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing di dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tidak ada duanya. Dengan kecepatan Griffon, diperlukan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari kawasan Sudut Hitam. Namun kelompok Xiao yang tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Dowang. Bahkan jika dia baru saja mencapai, itu akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke Horizon City. Itu lebih mudah untuk menaiki Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun begitu orang sudah terbiasa, waktu beberapa hari bukan apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiao Yan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah benua sangat luas ukurannya. Oleh karena itu, sebagian besar kota skala besar di dataran tengah telah memasang apa yang disebut lubang cacing dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk bepergian. Pembangun dari lubang cacing ini kebanyakan ahli puncak atau leluhur yang menjadi milik kota. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing milik klan tertentu, lubang cacing ini juga akan menjadi milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya secara acak. Meskipun demikian, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh semacam itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk publik, keuntungan yang akan dihasilkan oleh lubang cacing setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu sudah cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, penampilan setiap lubang cacing di dataran tengah akan menarik mata merah dari fraksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan penuh iri hati. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak upaya untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing mewakili kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Marga-marga yang dapat memiliki salah satu fraksi paling terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah Sudut Hitam. Xiao Yan di Griffon tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xinlan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat akurat terhadap kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzun untuk melakukannya. Dokter peri kecil itu mengangguk sedikit. Nada suaranya terdengar agak terkejut. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari dataran tengah. Setelah kakak laki-laki Xiao yang tiba di sana, Anda akan dapat secara pribadi mengalaminya. Xinlan tersenyum ketika berbicara. Siapa fraksi yang kuat di dataran tengah? Xiao Yan mengangguk. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Ketika berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia lawan dan siapa yang tidak dia sanggupi. Fraksi di dataran tengah terbagi. Saya hanya mengetahui beberapa fraksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xinyan merenung sejenak sebelum berbicara. Di dataran tengah,
Fraksi manusia adalah dibagi secara kasar menjadi 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Xiao Yan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus merujuk ke menara pil kan? Ya, menara merujuk ke menara pil. Adapun aula, itu mengacu pada Hall of Souls. Bagaimanapun, bahkan menara pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Perlu diketahui bahwa 3 kepala besar dari aula pil adalah para ahli legendaris yang dapat digolongkan dalam 10 besar bahkan di dataran tengah. Meskipun ini adalah kasusnya, 3 kepala besar sangat takut pada kepala misterius Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar dari menara pil pernah diam-diam saling bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Belum ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Xiao Yan diam-diam mengangguk dalam menghadapi saran Xin Lan. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Souls memiliki akar yang begitu dalam di dataran tengah, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik mereka semua keluar. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiao Yan tidak akan menampilkan sedikit pun keraguan atau menyusut kembali. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun? Xiao Yan menekan pikiran berputar di dalam hatinya, mengubah topik dan bertanya. Kedua sekte adalah sekte langit mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan menara pil atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. Ketiga lembah itu adalah lembah sungai es, lembah suara, dan lembah api terbakar. Lembah api terbakar? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu satu-satunya fraksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Apalagi, langit api 3 perubahan misterius yang dia latih adalah rahasia dari fraksi itu. Jika saya memiliki peluang, saya mungkin menuju ke lembah api yang terbakar ini dan mencoba untuk melihat apakah saya dapat memperoleh 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan sangat melambung sekali lagi. Mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, ia tak terkalahkan di kelas Do Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama dari langit api 3 perubahan misterius. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, sepertinya dia akan bisa menghadapi seorang elit Do Zong tanpa menggunakan api teratai Buddha marah. Xin Lan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia berpikir ekspresinya karena lembah api pembakaran juga memiliki api surgawi. Tiba-tiba, dia buru-buru mengingatkan kakak laki-laki Xiao Yan. 9 naga petir api telah lama disegel oleh mereka dari generasi ke generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung fraksi kuat seperti itu untuk api surgawi yang tidak bisa digunakan tidak bijaksana. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xin Lan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiao Yan ke dataran tengah hanya untuk melihatnya masuk ke dalam masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki kekuatan di dataran tengah, tapi itu tidak sampai sejauh mana bisa memperlakukan fraksi seperti lembah api pembakaran sebagai tidak ada. 4 paviliun adalah paviliun bintang jatuh, 10.000 paviliun pedang, paviliun musim semi kuning, dan paviliun angin petir. Karena posisi mereka di dataran tengah, kebetulan membentuk persegi, sehingga disebut paviliun persegi.
kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara fraksi tingkat atas di dataran tengah. Usahakan untuk tidak menyinggung fraksi-fraksi ini yang telah saya sebutkan di dataran tengah di masa depan. Xinlan mengingatkan dengan serius. Paviliun petir angin. Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh. Dia jelas ingat bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih sepertinya merupakan teknik kemampuan teratas dari paviliun petir angin ini. Tentu saja, fraksi-fraksi ini hanya beberapa dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di dataran tengah. Namun ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti dataran tengah. Beberapa fraksi, yang tampaknya relatif tidak dikenal, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu di dataran tengah. Xinlan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang fraksi non-manusia sangat terbatas. Namun kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak ada kekurangan fraksi yang menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xinlan mengerutkan alisnya ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh binatang ajaib di dataran tengah, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Kalau tidak, sangat mudah untuk mengundang dendam suku binatang ajaib. Xiao Yan segera menghapus keringat dingin dari dahinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Bukankah dataran tengah terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang binatang ajaib sebelum seseorang bisa membunuhnya? Hahaha, tentu saja, tidak ada keharusan untuk melakukan ini jika itu adalah binatang ajaib biasa. Yang saya maksud adalah mereka adalah binatang ajaib yang bisa berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku binatang ajaib yang kuat dan lemah dan mereka terpecah belah. Dengan pengecualian beberapa eksistensi yang menakutkan, tidak akan ada yang terjadi jika Anda melakukan hal-hal dengan bersih. Xinlan menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat wajah Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis samar distribusi fraksi di dataran tengah. Dia segera tersenyum. Tampaknya dataran tengah memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli ada sebanyak awan dan fraksi semua campur aduk bersama. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalan mereka sendiri. Hanya dengan tempering dan pertempuran yang berulang, seseorang dapat menemukan esensi pertempuran. Kehidupan seperti itu adalah apa yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan sedikit pun kekecewaan ketika dia mendengar perkenalan Xinlan. Wajah Xinlan tiba-tiba menjadi gembira saat Xiao Yan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk gunung yang tiba-tiba muncul dari tanah dan dengan gembira diucapkan, "Pegunungan Tianqing." Kakak laki-laki Xiao Yan, kami telah sampai. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.